itulah tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari demi hari yang Tuhan sertai kami, tanpa pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena pelindungan-Mu senantiasa terhadap kami. Dan hari ini kami boleh beribadah, sebentar mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan diberikan hikmat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengar doa kami, berkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6, kita akan lihat beberapa ayat hari ini. Ulangan itu perjanjian lama, pasal 6. Ulangan 6, saya akan bacakan buat kita sekalian mulai dari ayat pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita lihat ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Demikian kita lanjutkan satu ayat lagi, yaitu ayat yang ke-21. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Nanti kita akan lihat beberapa ayat lagi. Dari pasal 6 ini saudara, kita bisa membagi 5 bagian. Pertama, ayat 1 dan sampai ayat ketiga, kita harus menjaga perintah Tuhan.
Kemudian ayat kedua, bagian kedua, pasal 6, 4 sampai 9, mengajarkannya kepada anak-anak kita. Keturunan kita maksudnya. Ayat 10 sampai 15, jangan dilupakan. Jangan lupa pada perintah Tuhan, pada perintah Allah. Dan ayat yang 16 sampai 19 tadi kita sudah baca, tetap jaga, pelihara firman Tuhan. Jangan sampai lupa. Dan yang selanjutnya yang kelima dikatakan 20 sampai 26 tadi, 21, maka haruslah engkau menjawab anakmu. Di sini maksudnya adalah ajarkan kepada keturunanmu, ingatkan mereka akan sejarah. Perintah Tuhan kepada kita itu apa? Bagian Alkitab yang mengajarkan pada hari ini adalah perintah. Perintah itu berarti satu yang harus kita lakukan. Tidak boleh tidak lakukan. Kalau misalnya orang tua kita bilang atau kita bilang sama anaknya, kamu mau makan apel atau mau makan bubur? Itu masih pilihan. Ya. Tapi kalau orang tua katakan, kita sebagai orang tua bilang, kamu harus makan apel. Itu berarti perintah. Perintah itu harus. Sekarang masalahnya apa perintah Tuhan? Apa yang merupakan perintah Tuhan? Yuk kita lihat sama-sama ya. Di pasal 6 dikatakan inilah perintah. Perintah itu dikatakan di sini ketetapan, peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Ini Musa katakan. Atas perintah Tuhan. Dan Musa diminta untuk menyampaikannya kepada umat Israel. Dikatakan lagi supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi tadi yang pertama kita katakan memelihara firman Tuhan. Perintahnya memelihara firman Tuhan. Yang sudah pernah didengar, yang sudah pernah disampaikan, dipelihara baik-baik. Nah, seringkali kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mungkin sudah memeliharanya dalam hidup kita. Tapi ada satu hal yang kita lupakan adalah kita lupa menjalankannya. Kita tahu itu perintah Tuhan benar. Kita tahu itu perintah Tuhan itu tidak boleh dilanggar. Tapi kita seakan-akan tidak menjalankannya. Itu sebabnya maka firman Tuhan mengingatkan, dikatakan, Musa katakan, maka dengarlah. Dalam bahasa aslinya dengar itu dikatakan sebagai syema. Pasang telingamu baik-baik. Dengarlah. Hari ini kita bisa mendengar banyak suara. Kata-kata orang. Apa yang merupakan gosip. Apa yang merupakan berita-berita. Berita buruk, berita baik kita bisa dengar. Tapi hari ini kita diminta untuk mendengar firman Tuhan. Maka Musa katakan, maka dengarlah. Untuk mendengar itu harus pasang telinga. Harus fokus. Kadang kita berada di luar, tadi saya jalan dari sana masuk, anginnya kencang sekali. Seperti peluru, begitu ya. Kedengaran suara angin, itu suara angin loh. Dan kalau orang ngomong kita barangkali susah mendengarnya. Maka di sini dikatakan dengar baik-baik. Pendengaran itu penting. Dulu saya ingat pesawat Garuda itu jatuh di Medan ya. Itu gara-gara pendengaran. Karena mereka pakai bahasa Inggris. Ya, antara 50 dan 15 itu mirip-mirip.
Kalau ngomongnya tidak baik-baik, kita bisa salah dengar. Misalnya dia bilang masih sudah tinggal 15.000 kaki. Tapi pendengaran pilot itu agak rusak. Oh, masih 50.000. Berarti aman. Padahal 15.000, ini contoh. Saya lupa waktu itu ngomongnya apa. Tapi kira-kira si pilot itu mendengar pendengaran yang salah. Karena dia bilang sudah 15.000 tapi masih dipikir 50.000 gitu. Bahasa Inggris itu banyak kata-kata yang hampir-hampir sama gitu ya. Jadi kan pilot kan dengar ada suara dari lapangan udara bilang begini-begini, dia pikir masih tinggi. Sehingga ditabraklah gunung. Pesawat Garuda itu terbakar, hancur. Nah, pendengaran sangat penting. Saya ingat sekali dokter di sini sangat memperhatikan pendengaran. Ya, kalau sekali kita periksa telinga, ada masalah dengan pendengaran, sampai besar selalu dikirim laporan atau reminder itu. Dulu waktu Filemon masih kecil pernah diperiksa pendengarannya di dokter. Lalu seterusnya sampai hari ini masih terima lagi reminder tentang pendengaran. Padahal sudah gak masalah gitu. Jadi selalu pendengaran penting. Kalau pendengarannya salah, kita bisa mengartikan salah. Jadi apa yang kita dengarkan baik-baik seperti firman Tuhan, dengar. Dengar baik-baik, jangan salah. Kadang kita bisa dengar. Kita bisa dengar. Telinga kita gak rusak, kita bisa dengar. Tapi salah. Ya kan? Jadi telinga sudah bisa dengar, harus dengar yang benar. Kalau dengar yang salah juga bahaya gitu. Pernah salah pengertian, ada seorang hamba Tuhan waktu itu, hamba Tuhan tamu, dia datang ke sini, habis KKR, pelayanan, kita jalan-jalan ke Golden Gate. Tapi gara-gara HP, baterainya sudah habis, kita gak bisa komunikasi. Tapi sebelumnya ada dipesan, ya, ada dipesan, nanti jemput di sini, atau jemput di sana. Lalu kita tanya orang gitu, tanya teman-temannya, lihat gak Pak Pendeta ini? Temannya bilang, oh sudah ikut orang gitu. Tapi gak bisa komunikasi. Nah akhirnya kita gak dengar kan apa yang dia omong. Dari Golden Gate kita pergi ke lupa. Pier 39. Sudah sampai sana, kita cas dong HP kita ya, sudah mulai hidup. Ditelepon, kok gak jemput-jemput aku gitu. Kita ketinggalan di Golden Gate begitu. Jadi pendengaran sangat penting. Dengar baik-baik dan jangan salah informasinya. Itu sebabnya maka di sini Musa dia pesan kepada umat Israel, dengarlah. Ini perintah. Itu berarti sangat penting. Perintah Tuhan sangat penting sekali. Apa perintahnya? Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, diulang lagi, hai umat Israel, Tuhan itu Allah kita. Jadi mau dikatakan Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang esa, satu-satunya. Apa yang perlu didengar? Maka ayat kelima, sama-sama kita perhatikan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi apa yang diperintahkan? Kasihi Tuhan. Ternyata mengasihi Tuhan itu merupakan perintah yang sangat penting. Di Perjanjian Baru Matius mencatat mengasihi Tuhan itu adalah apa? Perintah utama. Perintah nomor 1 dari Tuhan yaitu mengasihi. Itu perintah. Kita gak bisa bilang apa-apa kalau kita gak bisa mengasihi Tuhan. Itu kita harus harga mati. Perintah utama mengasihi Tuhan. Sekarang ada lagi sesudah perintah mengasihi Tuhan itu apa, saudara? Mengasihi sesama. Yang menjadi pertanyaan, apakah mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama itu mana lebih penting? Coba kita sama-sama diskusilah. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi Allah itu mana lebih penting? Menurut firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah itu mana lebih penting? Alkitab mencatat perintah Tuhan utama mengasihi Tuhan. Itu perintah hukum terutama. Dan perintah kedua yang sama dengan hukum yang pertama itu adalah mengasihi sesama manusia. Oh, rupanya perintah mengasihi itu begitu perlu kita lakukan. Rasanya kita tidak ada gunanya kita setiap hari datang ke gereja, kita setiap hari beribadah, membaca Alkitab, kita setiap hari berdoa, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan kita mengasihi Tuhan? Seorang pemuda yang sedang berpacaran, kalau dia katakan dia mengasihi pacarnya, maka hujan pun dikatakan, badai pun dia akan bertemu dengan pacarnya. Tapi seorang pemuda yang ngomong mengasihi ibunya, waktu ibunya minta dia, tolong belikan ini, mama mau masak goreng kerupuk untuk gereja hari Minggu. Hujan lagi, tolong belikan minyak. Malas, banyak alasan nggak belikan. Nggak mau lakukan. Tapi kalau seorang yang mengasihi ibu atau mengasihi orang tersebut, dia pasti akan lakukan apa yang dia minta gitu. Nah, demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita selalu berpikir, apa yang saya perbuat supaya saya itu diperkenan oleh Tuhan. Kita bukan orang muda lagi, sudah menjalani hidup. Teman-teman saya sudah emeritasi, sudah emeritus. Kemarin ada teman yang satu kelas, ada upacara emeritus, artinya dia sudah pensiun dalam jabatan gereja maksudnya gitu, tapi tak pelayanan. Artinya hari demi hari makin bertambah umur kita. Kemarin kita baru merayakan Natal, masih ingat ya? Sekarang kita masuk bulan Juli, minggu ke-3 ya. Bulan Juli, minggu ke-3. Cepat sekali waktu berlalu. Berarti kita makin, maafkan saya mau katakan, makin tua. Makin tua. Tapi sekali lagi, orang yang makin tua,
belum tentu dia makin dewasa. Benar gak? Kita boleh tua, karena tua itu istilahnya natural. Kita gak bisa melawan itu, tua. Kita duduk diam pun jadi tua gitu. Kita tutup mata pun jadi tua. Apalagi kita tidur terus tutup mata, bertambah cepat tua gitu. Kita nangis pun akan jadi tua. Kita tertawa pun akan jadi tua. Tinggal bagaimana cara kita menghadapi hidup ini. Artinya apa? Artinya kita bisa melawan. Hari ini kalau kita foto ya di kamera ini ya. Wajah kita yang sudah ada garis-garis begitu, kita bisa filter, kasih rapi. 60 bisa tampil seperti orang yang masih 25 gitu ya. Nanti kita coba ya di ruang makan. Bisa tampil filter katanya gitu. Ada yang pernah coba ibu-ibu ya. Jadi bisa difilter, jadi mudah sekali. Nah, artinya apa? Zaman teknologi bisa diubah. Saya kemarin baca atau lihat di sebuah video, ada seorang yang sudah hampir 50 kali operasi wajahnya. Hidungnya kasih mancung, bengkok sedikit, rapikan begitu, matanya sampai dagunya katanya mau dikeluarin begitu. Gak tahu apa semua lah, kepalanya, rambutnya, segala macam dioperasi begitu. Sudah habis miliar-miliar uang dan dia pergi ke dokter yang paling mahal. Semuanya apa? Mau menunjukkan bahwa nanti kalau dia sudah umur 70, 80, 90 masih kelihatan masih muda. Maka hanya kelihatan gitu. Cuma belum tambah dewasa. Itu artinya apa? Maka dikatakan tua itu natural, tapi dewasa itu pilihan kita. Kita mau pilih jadi dewasa atau tidak? Sudah lama ke gereja, cepat sekali sakit hati. Ya. Sudah sering dengar firman Tuhan, sedikit-sedikit ngambek misalnya gitu ya. Dengar firman Tuhan banyak, cepat marah, emosi. Suka ngomong orang, suka menyelutuk orang, suka menghina dan sebagainya. Tidak mau kalah. Nah, sini gak ada. Orang di luar lah, pokoknya sini semua baik-baik gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakdewasaan. Maka di sini dikatakan dengar baik-baik, kasihilah Tuhan Allahmu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan mengambil hidupmu. Kasihi Dia. Dan berusaha setiap hari makin diperbaharui. Setiap hari makin mencintai Tuhan. Setiap hari makin berusaha sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya bisa bayangkan kalau seorang ibu atau bapak anaknya itu baik-baik, patuh, setia, menghormati, senang sekali. Apalagi Tuhan Allah melihat kita begitu setia, begitu patuh, begitu rajin, begitu mengasihi Dia. Maka di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya tidak separuh-separuh, tidak cabang dua, fokus hanya mengasihi Tuhan Allahmu sepenuhnya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang tersisa. Lalu dengan segenap pikiranmu. Jadi kalau dengan segenap pikiran berarti di dalam segala tindakan kita selalu fokus mengasihi Tuhan. Kita mau buka usaha, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau jalan-jalan, menikmati liburan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau apalagi mau makan, biar juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada seorang
mengatakan makan pun bisa jadi dosa gitu. Saya bingung kenapa makan bisa jadi dosa. Kita sedang makan, lihat orang lain gak dapat makan, kita biarkan dia, kita berdosa. Kita makan terlalu banyak, gak bisa menahan diri, sakit kita juga berdosa. Begitu. Jadi makan juga bisa berdosa. Gitu. Apalagi jalan pun bisa berdosa. Waktu kita jalan, ada tempat yang tidak boleh dikunjungi, kita datang ke sana, kita sudah berdosa. Itu sebabnya maka firman Tuhan menyambung. Dia katakan, ajarilah anakmu berulang-ulang. Kalau dikatakan berulang-ulang itu berarti tidak boleh berhenti. Terus menerus. Kapan? Pagi, siang, malam. Kapan? Waktu bangun. Waktu mau tidur. Waktu duduk. Waktu berjalan. Saya tambah lagi waktu bermain. Waktu pergi dan sebagainya. Jadi setiap saat firman Tuhan itu ada dalam hidup orang yang percaya. Jadi sekarang lengkaplah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi waktu masih sehat, kuat, tetap setia kepada Tuhan. Jadi dengan segenap kekuatanmu. Sampai pada kita tidak punya kekuatan lagi, masih setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bentuk daripada normalnya orang percaya. Dia harus sampai tahap yang demikian. Lalu bagaimana? Lalu dunia kan banyak godaan. Dunia kan banyak ancaman yang selalu menghantui kita. Maka di sini dikatakan ayat 12, maka berhati-hatilah. 12 ya. Supaya jangan engkau melupakan. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Saya lupa baca di mana gitu, suatu hari ada seorang kakek yang sudah tua. Dia ditanya, siapa namaku? Gitu. Maksudnya dia tanya, anaknya bertanya, siapa aku ini? Gitu. Seperti saya pulang ke Medan, saya tanya papa saya, siapa saya? Oh, kamu kan abang saya gitu ya. Kamu kan anak saya yang paling kecil gitu. Jadi dia bisa lupa. Jadi ini anak juga begitu, dia tanya pada bapaknya sudah tua, siapa aku? Dia bilang, gak tahu, gak ingat. Anaknya kita dikasih nama Romeo. Dia tanya pada bapaknya, kenal gak dengan Romeo? Gak ingat katanya. Itu loh Romeo yang dulu pernah bawa engkau jalan-jalan. Gak ingat. Aku lupa. Romeo yang tinggal sama-sama kamu sejak kecil. Papanya bilang, enggak. Saya sudah lupa, mana saya kenal Romeo. Lalu anaknya ganti pertanyaan. Siapa yang dapat menyelamatkan engkau? Dia jawab, Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku. Dari cerita ini digambarkan bahwa yang lain semua dia bisa lupa. Ada kenangan dengan anak-anak dia bisa lupa. Masa-masa hidup dia bisa lupa. Tapi kenangan dengan Tuhan tidak boleh terlupakan. Karena Yesus satu-satunya juru selamat kita. Itu sebab dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Kadang saya pikir ya, saya kan mau dibilang masih muda lah. Tapi ada banyak hal yang saya lupa. Kemarin saya cerita dengan teman saya, waktu kamu ditabiskan pendeta, saya kan ke Bandung.
Tapi saya lupa pergi dengan siapa. Lucu juga. Saya lupa pergi naik apa. Naik bus, naik kereta api, atau naik pesawat. Itu 25 tahun yang lalu. Atau 30 tahun lalu. Jadi kita bisa lupa. Nama orang pun bisa kita lupa kan ya. Apalagi zaman sekarang orang pakai namanya panjang-panjang. Kita bisa lupa. Tapi firman Tuhan dikatakan tidak boleh dilupakan. Ini peringatan daripada Musa kepada umat Israel. Jangan lupakan Tuhan. Karena engkau sudah dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan engkau sudah mengajarkan, bahkan engkau sendiri sudah mengulang-ulangi, maka tidak boleh dilupakan. Setelah itu, supaya umat Israel itu juga tahu diri. Ingat bahwa Tuhan Allah yang punya jasa, yang membawa kalian keluar dari Mesir. Bahwa dulu kita adalah budak, dulu kita tidak berguna, dulu kita dihina, dulu kita itu sudah hampir mati, disiksa dan sebagainya. Sekarang sudah bebas. Ayat ke-16 dikatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah berpegang pada peringatannya. Jadi berpegang pada firman Tuhan. Berpegang pada Tuhan. Orang yang berpegang pada Tuhan semestinya dia tidak takut apapun. Suatu hari ada seorang anak, dia itu suka naik ke gunung. Tapi gunungnya tinggi. Ya. Mereka berdua naik. Dia sama abangnya dua-dua naik. Sudah naik, makin senang naik lagi. Tapi hari sudah siang, mereka gak puas kalau gak mencapai puncak. Akhirnya mereka mencapai puncak gunung. Tapi sudah mulai senja, sekarang mereka mau turun. Hujan, ya. Dan mereka sangat takut. Kemudian tiba-tiba waktu dia turun begitu gelap, tidak kelihatan apa-apa, si anak itu terpisah dengan saudaranya. Dan sekarang dia tinggal sendiri turun. Tapi dia ingat, dia pernah ke sekolah minggu, ke gereja. Jangan lupa berdoa. Ya dia berdoa. Kemudian sampai dia pegang sebuah ranting. Dia menjerit, tolong, tolong. Tapi gak ada yang menolong dia. Dia takut sekali jatuh, tolong, tolong. Jadi dia gantung di situ, gak berani turun karena gelap sekali. Sampai dia harus tunggu, sudah ngos-ngosan, dia peluk terus batang ranting itu, tidak berani lompat karena dia takut nanti ada apa-apa. Ditunggulah dari dini hari sampai matahari mulai mau terbit. Dan ketika sudah agak terang, dia lihat ke bawah. Dia pikir pasti bahaya sekali. Rupanya hanya tinggal 30 cm. Ya. Padahal tadi kalau dia tinggal turunnya. Nah, artinya apa? Artinya waktu dia menjerit minta tolong, sebenarnya pertolongan itu sudah ada. Cuma dia tidak tahu. Dan Tuhan Allah itu selalu tidak pernah tinggalkan orang yang tidak pernah lupakan dia. Selalu mengingat dia. Ini membuat kita menjadi semangat ya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga membuat kita tidak berani mentes Tuhan.
tidak berani mencobai Tuhan. Jangan pernah mencobai Tuhan. Yang selanjutnya, ayat 21 dikatakan, maka haruslah engkau menjawab anak-anakmu, kita dahulu adalah budak Firaun Mesir, tapi Tuhan membawa kita keluar. Jangan lupa diri. Harus menjadi orang yang tahu diri. Sadar bahwa kita dulu orang berdosa yang sudah diselamatkan. Bahwa sekarang hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Dengan demikian membuat rasa cinta kita kepada Tuhan lebih mendalam, lebih mendalam. Kunci daripada kita mencintai Tuhan adalah karena Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mencintai kita. Mati untuk kita sesuai dengan iman kepercayaan kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kepada Allah yang memberikan perintah ini, biarlah kita tetap pelihara perintah Tuhan. Kunci utamanya adalah mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi, berarti kita bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengasihi, berarti kita bisa memberi. Kalau kita bisa mengasihi, berarti kita sudah bisa lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang mengasihi, dia tidak akan merasa iri. Kalau kita mengasihi orang itu, kita tidak akan iri pada orang itu. Kalau kita mengasihi orang itu, kita tidak mau mencelakakan orang itu. Itu kuncinya. Jadi kasih itu menempatkan urutan yang paling atas, yang paling utama. Apalagi kasih kepada Tuhan. Dan urutan kedua adalah mengasihi sesama manusia. Dan uniknya firman Tuhan mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri kita begitu, mengasihi kita, berarti kita juga mau kita mengasihi orang lain juga sedemikian rupa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hari demi hari yang kita lewati, waktu demi waktu yang kita lewati, ulang tahun membuat kita bertambah umur, tapi berkurang hidup begitu ya di dunia ini. Umur tambah, hidupnya berkurang. Ya. Kalau Tuhan izinkan kita bisa hidup 100 tahun, sekarang misalnya umur 75, berarti sisa 25. Bersyukur ulang tahun 76, kurang lagi jadi 24 misalnya. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Karena bagi orang percaya, orang yang sudah berserah hidup kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki juru selamat Yesus Kristus, hidup dia untuk Tuhan, mati pun bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya kuncinya hanya taat pada perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sebuah hukum suci yang harus kami taati, yaitu mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, apa artinya kami begitu rajin, begitu giat? Apa artinya kami berbuat baik, lakukan ini, menolong sana sini, tetapi hidup kami tidak mengasihi Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengasihi Engkau dengan kasih yang sungguh-sungguh. Karena kami tahu Engkau mengetahui sampai hati kami yang terdalam. Mengasihimu Tuhan tidak bisa dengan pura-pura. Karena Engkau mengetahui isi hati kami. Itu sebab Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mungkin mengasihi Engkau dengan separuh hati. Satu pihak kami di mulut berkata mau mengasihi Tuhan. Tapi kami juga mengasihi yang lainnya lebih dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang pencemburu. Engkau tidak mau dinomorduakan. Dan Engkau tidak mau ada yang dua juga. Satu-satunya
Engkau yang Esa, Engkau satu-satunya Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang harus kami percaya dan harus kami kasihi. Dengan demikian kami bisa mengasihi orang lain. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.